Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil observasi pasar tradisional yang telah kami lakukan di 11 kecamatan Kota Padang. Untuk kelompok, kami beranggotakan 6 orang. Yang pertama, Rahayu Ramadhani dengan NIM 200599090 sebagai pemateri. Yang kedua, Salsabila Juwita dengan NIM 200599178 sebagai pemateri. Yang ketiga, saya sendiri, Suci Ramadhani Fensreli dengan NIM 200599100 sebagai moderator. Yang keempat, Totia Husna dengan NIM 200599188 sebagai pemateri. Yang kelima, Westi Rahmiatul dengan NIM 200599106 sebagai pemateri. Dan yang keenam, Yoni Oktaviani dengan NIM 200599194 sebagai pemateri. Baiklah, selanjutnya untuk materi pertama akan dibacakan oleh Yoni Oktaviani. Kepada Yoni dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu Pasar Nanggalo, Kecamatan Nanggalo. Pemilik usaha, berdasarkan hasil observasi yang kami lakukan, di Pasar Nanggalo rata-rata memiliki usahanya berjenis kelamin perempuan dengan jumlah 27 orang. B. Umur. Berdasarkan hasil observasi yang kami lakukan, rata-rata umur pemilik usaha di pasar ini berkisaran 20-81 tahun. C. Jenis usaha. Berdasarkan hasil observasi yang kami lakukan, di Pasar Nanggalo, jenis usaha yang ada lebih dominan pada usaha buah-buahan. D. Income. Berdasarkan pendapatan pedagang, di Pasar Nanggalo berkisar antara 30.000 sampai 15 juta. E. Inovasi selama COVID-19. Berdasarkan hasil observasi yang kami lakukan, di Pasar Nanggalo, inovasi yang dilakukan oleh pedagang selama COVID-19 cenderung tidak ada. Akan tetapi, masih ada beberapa pedagang yang melakukan penjualan secara online, yaitu melalui WA Bisnis dan Gojek. 2. Pasar Bandabue, Kecamatan Lubuk Kilangan. A. Pemilik usaha. Berdasarkan hasil observasi yang kami lakukan, di Pasar Bandabue rata-rata pemilik usahanya berjenis kelamin perempuan dengan jumlah 30 orang. B. Umur. Berdasarkan hasil observasi yang kami lakukan, rata-rata umur pemilik usaha di pasar ini berkisaran 20-72 tahun. C. Jenis usaha. Berdasarkan hasil observasi yang kami lakukan di Pasar Bandabue, Lubuk Kilangan, jenis usaha yang ada lebih dominan pada usaha sembako. D. Income. Berdasarkan pendapatan pedagang di Pasar Bandabue berkisar antara 50.000 sampai 6 juta. E. Inovasi selama COVID-19. Berdasarkan hasil observasi yang kami lakukan, di Pasar Bandabue, inovasi yang dilakukan oleh pedagang selama COVID-19 cenderung tidak ada. Akan tetapi, masih ada beberapa pedagang yang melakukan penjualan secara online, yaitu melalui BA Bisnis, Gojek, FB, Shopee, Lazada, dan Alibaba. 3. Baik, Pasar untuk Lubuk materi Baya, selanjutnya yaitu akan Kecamatan dibacakan Koto Tangah. A. Pemilik usaha. Berdasarkan hasil observasi yang kami lakukan, di Pasar Lubuk Baya rata-rata pemilik usahanya berjenis kelamin laki-laki dengan jumlah 26 orang. B. Umur. Berdasarkan hasil observasi yang kami lakukan, kata-kata rata-rata umur pemilik usaha di pasar ini berkisaran 28 tahun sampai 64 tahun. C. Jenis usaha. Berdasarkan hasil observasi yang kami lakukan di Pasar Lubuk Baya, Kota Tangah, jenis usaha yang ada lebih dominan pada usaha bumbu dapur. D. Income. Berdasarkan pendapatan pedagang di Pasar Lubuk Baya berkisar antara 100.000 sampai 10 juta. E. Inovasi selama COVID-19. Berdasarkan hasil observasi yang kami lakukan di Pasar Lubuk Baya, Kota Tangah, inovasi yang dilakukan oleh pedagang selama COVID-19 cenderung tidak ada. Akan tetapi, masih ada beberapa pedagang yang melakukan penjualan secara online, yaitu melalui WA Bisnis dan telepon. Selanjutnya akan
disampaikan oleh moderator. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Westi Rahmiato. Kepada Westi dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai Pasar Raya Padang, yaitu di Kecamatan Padang Barat. Nah, yang pertama adalah pemilik usaha. Berdasarkan hasil observasi yang kami lakukan di Pasar Raya Padang, rata-rata pemilik usahanya berjenis kelamin laki-laki dengan jumlah 31 orang dari 50 orang pemilik usaha. Nah, selanjutnya berdasarkan umur. Berdasarkan hasil observasi yang kami lakukan, rata-rata umur pemilik usaha di pasar ini berkisar antara 24 tahun sampai 65 tahun. Nah, selanjutnya berdasarkan jenis usaha, berdasarkan hasil observasi yang kami lakukan di Pasar Raya Padang, jenis usaha yang ada lebih dominan adalah pada usaha baju. Nah, berdasarkan income, pendapatan pedagang di Pasar Raya Padang berkisar antara 1.500.000 sampai dengan 180 juta. Nah, selama COVID-19, inovasi yang dilakukan oleh para pedagang cenderung tidak ada, akan tetapi masih ada beberapa pedagang yang melakukan penjualan secara online, yaitu melalui WA bisnis dan telepon. Nah, selanjutnya adalah Pasar Alai yang terletak pada Kecamatan Padang Utara. Berdasarkan pemilik usaha, dari hasil observasi yang kami lakukan, di Pasar Alai rata-rata pemilik usahanya seimbang antara laki-laki dan perempuan, yaitu masing-masing berjumlah 25 orang dari 50 orang pemilik usaha. Nah, berdasarkan umur, hasil observasi yang kami lakukan, rata-rata umur pemilik usaha di pasar ini berkisar antara 22 tahun sampai 72 tahun. Selanjutnya adalah jenis usaha. Berdasarkan hasil observasi yang kami lakukan, di Pasar Alai, jenis usaha yang ada lebih dominan pada usaha sayuran. Selanjutnya income. Berdasarkan pendapatan pedagang di Pasar Alai berkisar antara 50.000 sampai dengan 30 juta. Nah, selanjutnya inovasi selama COVID-19. Berdasarkan hasil observasi yang kami lakukan, di Pasar Alai, inovasi yang dilakukan oleh pedagang cenderung tidak ada. Akan tetapi ada beberapa pedagang yang sudah melakukan penjualan secara online, yaitu melalui Shopee, WhatsApp, Facebook, dan telepon. Selanjutnya pada Pasar Pauh yang terletak pada Kecamatan Pauh. Pemilik usaha. Berdasarkan hasil observasi yang kami lakukan di Pasar Raya Pauh, rata-rata pemilik usahanya berjenis kelamin laki-laki dengan jumlah 36 orang dari 50 orang pemilik usaha yang kami wawancarai. Selanjutnya adalah berdasarkan umur. Berdasarkan hasil observasi yang kami lakukan, rata-rata umur pemilik usaha di pasar ini berkisar antara 22 tahun sampai dengan 54 tahun. Selanjutnya jenis usaha. Berdasarkan hasil observasi yang kami lakukan di Pasar Pauh, jenis usaha yang ada lebih dominan adalah kuliner. Nah, selanjutnya adalah income. Berdasarkan pendapatan pedagang di Pasar Pauh berkisar antara 100.000 sampai dengan 5 juta. Dan yang terakhir ada inovasi selama COVID-19. Berdasarkan hasil observasi yang kami lakukan di Pasar Pauh, inovasi yang dilakukan oleh pedagang cenderung tidak ada. Nah, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rahayu Ramadhani. Kepada Rahayu dipersilahkan. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu Pasar Belimbing, Kecamatan Kuranji. Pemilik usaha. Berdasarkan hasil observasi yang kami lakukan di Pasar Raya Belimbing, rata-rata pemilik usahanya berjenis kelamin perempuan dengan jumlah 29 orang dari 50 orang pemilik usaha. Untuk umur, berdasarkan hasil observasi yang kami lakukan, rata-rata umur pemilik usaha di pasar ini berkisaran 29 sampai 60 tahun. Jenis usaha, berdasarkan hasil observasi yang kami lakukan di Pasar Belimbing, jenis usaha yang ada lebih dominan adalah aneka minuman. Income,
Berdasarkan pendapatan pedagang di Pasar Belimbing berkisaran antara 75.000 sampai 3.300.000. Inovasi selama COVID, berdasarkan hasil observasi yang kami lakukan di Pasar Belimbing, inovasi yang dilakukan oleh pedagang selama COVID-19 cenderung tidak ada. Selanjutnya yaitu Pasar Durian, Kecamatan Padang Timur. Pemilik usaha, berdasarkan hasil observasi yang kami lakukan di Pasar Durian, rata-rata pemilik usahanya berjenis kelamin laki-laki dengan jumlah 28 orang dari 50 orang pemilik usaha. Umur, berdasarkan hasil observasi yang kami lakukan, rata-rata umur pemilik usaha di pasar ini berkisaran 28-67 tahun. Jenis usaha, berdasarkan dari hasil observasi yang kami lakukan di Pasar Durian, jenis usaha yang ada lebih dominan adalah kuliner. Income, berdasarkan pendapatan pedagang di Pasar Durian berkisaran antara 100 sampai 3 juta. Inovasi selama COVID-19, berdasarkan hasil observasi yang kami lakukan di Pasar Durian, inovasi yang dilakukan oleh pedagang selama COVID-19 cenderung tidak ada. Namun pada usaha kelapa muda dan masker terjadi peningkatan penjualan karena usaha tersebut dibutuhkan pada saat COVID-19. Selanjutnya yaitu Pasar Gadang, Kecamatan Padang Selatan. Pemilik usaha berdasarkan hasil observasi yang kami lakukan di Pasar Gadang, rata-rata pemilik usahanya berjenis kelamin laki-laki dengan jumlah 29 orang dari 50 orang pemilik usaha. Umur, berdasarkan hasil observasi yang kami lakukan, rata-rata umur pemilik usaha di pasar ini berkisaran 25-81 tahun. Jenis usaha, berdasarkan hasil observasi yang kami lakukan di Pasar Gadang, jenis usaha yang ada lebih dominan adalah bumbuan. Untuk income, berdasarkan pendapatan pedagang di Pasar Gadang berkisaran antara 100 sampai 2 juta. Inovasi selama COVID, berdasarkan hasil observasi yang kami lakukan di Pasar Gadang, inovasi yang dilakukan oleh pedagang selama COVID-19 cenderung tidak ada. Namun pada usaha kelapa muda dan masker terjadi peningkatan penjualan karena usaha tersebut dibutuhkan pada saat COVID. Baiklah, itu dari materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Salsabila Juwita. Kepada Salsa dipersilahkan. Baik, materi selanjutnya yaitu di observasi di Pasar Teluk Kabung, Kecamatan Bungus. Untuk yang pertama, pemilik usahanya, berdasarkan hasil observasi yang kami lakukan, di Pasar Teluk Kabung rata-rata pemilik usahanya berjenis kelamin laki-laki dengan jumlah 30 orang dari 50 orang pemilik usaha. Berdasarkan hasil observasi, rata-rata umur pemilik usaha di pasar ini berkisaran 32 sampai 75 tahun. Selanjutnya, jenis usaha. Berdasarkan hasil observasi yang kami lakukan di Pasar Teluk Kabung, jenis usaha yang lebih dominan adalah tahu dan tempe. Selanjutnya, income. Berdasarkan pendapatan pedagang di Pasar Teluk Kabung berkisar antara 150.000 sampai 2.500.000 rupiah. Kemudian inovasi selama COVID. Berdasarkan hasil observasi di Pasar Teluk Kabung, inovasi yang dilakukan oleh pedagang selama COVID-19 cenderung tidak ada. Namun pada usaha kelapa muda dan masker terjadi peningkatan penjualan karena usaha tersebut dibutuhkan pada saat COVID. Selanjutnya, Pasar Gaung di Kecamatan Lubuk Begalung. Pemilik usahanya, berdasarkan hasil observasi di Pasar Gaung, rata-rata pemilik usahanya berjenis kelamin perempuan dengan jumlah 27 orang dari 50 orang pemilik usaha. Kemudian umur, berdasarkan hasil observasi yang kami lakukan, rata-rata umur pemilik usaha di pasar ini berkisar 28 sampai 71 tahun. Untuk jenis usahanya, berdasarkan hasil observasi yang kami lakukan, jenis usaha yang ada lebih dominan adalah sembako.
Selanjutnya income, berdasarkan pendapatan pedagang di Pasar Gaung berkisar antara 100 sampai 3 juta rupiah. Untuk inovasi selama COVID-19, di Pasar Gaung, inovasi yang dilakukan oleh pedagang selama COVID-19 cenderung tidak ada, namun pada usaha kelapa muda dan masker terjadi peningkatan penjualan karena usaha tersebut dibutuhkan pada COVID-19. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Totia Husna. Kepada Tia, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri usaha kecil. Seperti kita ketahui bahwasannya terdapat 8 ciri-ciri usaha kecil. Yang pertama itu manajemen tergantung pemilik. Yang kedua, mayoritas karyawan berasal dari kalangan tidak mampu secara ekonomi. Yang ketiga, modal disediakan oleh pemilik sendiri. Yang keempat, skala usaha dan jumlah modal relatif kecil. Yang kelima, daerah operasi usaha bersifat lokal. Yang keenam, sumber daya manusia yang terlibat itu terbatas. Yang ketujuh, biayanya berhubungan dengan kebutuhan kehidupan sehari-hari. Yang kedelapan, karyawan ada hubungan kerabatan emosional. Nah, berdasarkan kedelapan ciri-ciri usaha kecil ini, keseluruhan pasar yang kami observasi, itu keseluruhan ciri-cirinya itu dapat kami temukan di semua pasar yang kami kunjungi. Misalnya saja, yaitu manajemennya tergantung pemilik, sehingga banyak yang kami temui, pemiliknya itu merangkap sebagai pekerja untuk melayani pelanggan. Dan beberapa juga ada yang memiliki hubungan kekerabatan yang kami temukan di pasar. Nah, selanjutnya itu mengenai struktur organisasi usaha kecil. Seperti yang terlihat di slide, struktur organisasi usaha kecil itu pertama terdiri dari direktur atau owner, yang kedua itu ada di bawah direktur atau owner itu ada manajer keuangan, ada manajer personalia, ada manajer usaha, dan ada manajer pemasaran. Selanjutnya itu baru ada staf atau karyawan. Nah, berdasarkan hasil observasi yang kami lakukan, kebanyakan pedagang kecil yang melakukan usaha kecil itu mereka memiliki struktur organisasi yang sederhana, yaitu owner itu merangkap sebagai staf atau karyawan dalam melayani pelanggan. Nah, berikut ini merupakan dokumentasi dari data observasi yang kami lakukan selama melakukan pendataan di 11 kecamatan di Kota Padang. Mungkin sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu tentang dokumentasi. Di sini seperti yang terlihat pada gambar, di sini kami melakukan observasi secara langsung pada pasar-pasar tradisional, yaitu dengan cara mewawancarai para pedagang dan langsung mencatat hasil dari observasi atau informasi-informasi yang disampaikan oleh narasumber. Setelah itu, kami mengambil dokumentasi ketika melakukan wawancara tersebut. Dan ini beberapa dokumentasi yang telah kami ambil. Oke, mungkin sekian hasil dari presentasi kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Saya sebagai moderator juga mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.